Jejak sang kera putih di tanah Jawa. Benarkah sang kera putih yang melegenda itu masih menjaga tanah Jawa hingga hari ini? Di balik kabut tebal Gunung Telomoyo, tersimpan sebuah rahasia besar yang jarang diketahui orang. Banyak yang percaya bahwa gunung ini bukan sekadar tumpukan tanah dan bebatuan biasa. Gunung ini menyimpan memori tentang akhir perjalanan seorang kesatria agung dari kisah Ramayana. Kita sedang membicarakan Hanoman, sosok pahlawan yang dikenal karena kesetiaan dan kesaktiannya. Namun, kisah ini bukan tentang pertempuran dahsyat atau perang besar yang menghancurkan. Ini adalah kisah tentang pencarian kedamaian batin yang dilakukan oleh sang pahlawan perang. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita yang penuh aura mistis ini, ada satu hal penting. Pastikan kalian tidak ketinggalan setiap detail sejarah dan legenda yang kami sajikan. Segera tekan tombol subscribe untuk channel Jejak Wangsa sekarang juga, agar kalian selalu update. Mari kita mulai perjalanan menelusuri jejak leluhur yang penuh makna di Gunung Telomoyo ini. Setelah perang besar di Alengka berakhir, dunia seakan kembali tenang, namun hati Hanoman merasa gundah. Ia merasa tugasnya di medan perang telah selesai dengan sempurna dan kemenangan telah diraih. Namun, jiwa kesatrianya merindukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pujian dan kehormatan duniawi. Hanoman memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk istana dan segala kemewahan yang ditawarkan kepadanya. Ia ingin mencari tempat sunyi untuk menyucikan diri dan mendekatkan jiwa kepada Sang Pencipta. Pilihannya jatuh pada sebuah gunung yang berdiri kokoh dan tenang di tanah Jawa Tengah. Gunung Telomoyo, dengan puncaknya yang sering tertutup awan, memancarkan energi yang begitu memikat hatinya. Hanoman mendarat di puncak gunung tersebut dan merasakan getaran energi alam yang sangat murni. Di sanalah ia memutuskan untuk melakukan tapa brata atau meditasi mendalam dalam waktu lama. Kehadiran Hanoman di gunung tersebut ternyata membawa perubahan besar pada aura di sekitarnya. Energi kesucian yang memancar dari tubuhnya meresap ke dalam tanah, air, dan udara gunung. Tanaman di sekitar tempat pertapaannya tumbuh lebih subur dan hijau daripada tempat lainnya. Hewan-hewan hutan menjadi lebih tenang dan tidak saling memangsa di wilayah sakral tersebut. Gunung Telomoyo seolah berubah menjadi sebuah mercusuar spiritual yang memancarkan cahaya tak kasat mata. Kabar mengenai energi luar biasa ini mulai menyebar melalui bisikan angin ke seluruh penjuru. Para resi dan pertapa sakti dari berbagai daerah mulai merasakan panggilan gaib dari Telomoyo. Mereka berbondong-bandong datang untuk membuktikan kebenaran energi yang mereka rasakan dari jarak jauh itu. Setibanya di sana, mereka menemukan gua-gua alami yang sangat cocok untuk kegiatan meditasi. Para resi tersebut meyakini bahwa Hanoman telah membuka gerbang spiritual di gunung tersebut. Mereka menjadikan gua-gua di lereng gunung sebagai tempat tinggal sementara untuk menimba ilmu batin. Suasana di Gunung Telomoyo pun berubah menjadi sangat sakral dan penuh dengan nuansa keagamaan. Tidak ada suara gaduh atau keributan yang berani mengganggu ketenangan para pertapa di sana. Hanya suara alam seperti gemericik air dan kicauan burung yang menemani hari-hari mereka. Masyarakat yang tinggal di kaki gunung juga merasakan dampak positif dari kehadiran para orang suci. Desa mereka menjadi lebih aman, tentram, dan terhindar dari berbagai macam bencana alam. Mereka percaya bahwa Hanoman dan para resi sedang menjaga keseimbangan alam di wilayah tersebut. Rasa hormat penduduk lokal terhadap gunung itu pun semakin menebal. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menetapkan aturan adat untuk tidak sembarangan menebang pohon di lereng gunung. Siapapun yang ingin naik ke gunung harus memiliki niat yang bersih dan tulus. Orang yang datang dengan niat jahat dipercaya akan tersesat atau mengalami kejadian yang aneh. Legenda tentang Hanoman yang bertapa di puncak Telomoyo pun mulai diwariskan turun-temurun. Para orang tua menceritakan kisah ini kepada anak cucu mereka sebagai pengantar tidur. Tujuannya adalah agar generasi penerus tetap menjaga sopan santun dan menghormati alam semesta. Salah satu resi yang paling dihormati bahkan pernah mengaku bertemu dengan sosok kera putih. Pertemuan itu terjadi dalam dimensi spiritual saat ia sedang bermeditasi sangat dalam di gua. Sosok itu memberikan wejangan tentang pentingnya menjaga hati agar tetap murni seperti air. Resi itu kemudian mengajarkan pesan tersebut kepada murid-muridnya
yang setia menemaninya belajar. Pesan damai inilah yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Telomoyo kala itu. Namun, kedamaian ini tidak selamanya terjaga dari gangguan sifat buruk manusia yang serakah. Selalu ada pihak yang melihat sesuatu yang suci sebagai peluang untuk keuntungan pribadi semata. Kabar tentang kekuatan gaib Telomoyo mulai terdengar sampai ke telinga para bangsawan kota. Sayangnya, informasi yang sampai ke mereka telah bercampur dengan bumbu-bumbu mitos yang menyesatkan. Mereka tidak lagi melihat sisi spiritualnya, melainkan sisi materi yang mungkin bisa didapatkan. Isu tentang adanya harta karun peninggalan masa lalu mulai berhembus kencang di kalangan istana. Orang-orang mulai membicarakan tentang benda pusaka yang konon memiliki kekuatan sangat dahsyat. Pusaka itu disebat-sebat mampu memberikan kekayaan 7 turunan bagi siapa saja yang memilikinya. Tentu saja, kabar burung ini sangat menggoda bagi mereka yang haus akan kekuasaan. Salah satu yang paling terobsesi adalah seorang bangsawan muda yang sangat ambisius dan kaya. Ia merasa bahwa kekayaannya saat ini masih belum cukup untuk memuaskan hasrat dunianya. Ia ingin menjadi orang yang paling berkuasa dan disegani di seluruh tanah Jawa. Pikirannya telah dikaburkan oleh bayangan tentang pusaka sakti yang ada di Gunung Telomoyo. Ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tidak jelas kebenarannya. Semakin banyak ia mendengar, semakin yakin ia untuk melakukan ekspedisi pencarian harta itu. Ia tidak peduli dengan peringatan bahwa gunung itu adalah tempat suci bagi para pertapa. Baginya, segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli atau didapatkan dengan kekuatan dan uang. Ia mulai menyusun rencana perjalanan dan merekrut orang-orang bayaran yang berani mati. Persiapan dilakukan dengan sangat matang, lengkap dengan peralatan untuk menggali dan membongkar batu. Niatnya sudah bulat untuk mengambil apa yang menurutnya bisa membuat ia semakin hebat. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju jebakan yang dibuat oleh keserakahannya sendiri. Alam Telomoyo yang tenang sebenarnya sedang mengawasi jarak garik manusia dari kejauhan sana. Energi Hanoman yang melindungi gunung itu peka terhadap getaran hati yang kotor. Namun sang bangsawan tetap melangkah maju dengan penuh percaya diri dan kesombongan tinggi. Ia mengira bahwa tantangan terbesarnya hanyalah medan gunung yang terjal dan hutan lebat. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di sana. Kisah ini akan menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana keserakahan bisa butakan mata hati. Inilah awal mula terjadinya konflik antara ambisi manusia dan kekuatan spiritual alam semesta. Perjalanan sang bangsawan menuju Telomoyo akan menjadi titik balik yang mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan berhasil menemukan apa yang ia cari di Gunung Keramat itu? Atau justru ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari bayangannya? Semua pertanyaan itu akan terjawab saat kakinya mulai menapaki tanah sakral Telomoyo. Tanah yang selama ini dijaga kesuciannya oleh para resi dan arwah sang pahlawan. Kita akan melihat bagaimana alam bereaksi terhadap tamu yang tidak diundang tersebut. Simak terus kelanjutan kisahnya untuk mengetahui nasib sang bangsawan yang nekat itu. Bagian selanjutnya akan mengungkap misteri pusaka yang menjadi incaran sang bangsawan serakah. Bagian 2. Ambisi dan bisikan emas. Kisah berlanjut dengan kedatangan sang bangsawan di kaki Gunung Telomoyo yang sejuk. Ia datang tidak sendirian, melainkan membawa rombongan besar yang tampak garang dan siap bekerja. Penduduk desa menatap mereka dengan penuh rasa curiga dan kekhawatiran yang sangat mendalam. Warga lokal bisa merasakan aura yang tidak enak dari rombongan orang asing tersebut. Sang bangsawan dengan angkuh bertanya kepada kepala desa tentang lokasi sebuah tempat keramat. Ia secara spesifik menanyakan letak air terjun atau sumber mata air yang tersembunyi. Menurut informasi yang ia dapat, di sanalah letak persembunyian pusaka legendaris bernama Golek Kencana. Golek Kencana digambarkan sebagai arca emas murni berbentuk boneka yang sangat indah berkilauan. Konon, siapa yang memiliki Golek Kencana akan mendapatkan kelancaran rezeki yang tidak habis-habis. Selain itu, pusaka ini dipercaya bisa memberikan perlindungan mutlak dari segala serangan musuh. Mendengar pertanyaan itu, wajah kepala desa seketika berubah menjadi pucat dan tegang. Kepala desa mencoba menjelaskan dengan sopan bahwa tempat itu sangatlah sakral dan berbahaya.
Ia memperingatkan bahwa golek kencana bukanlah benda yang bisa diambil sembarangan oleh manusia. Pusaka itu dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak akan segan menghukum para pencuri. Tetua desa lainnya pun turut serta memberikan nasihat agar sang bangsawan mengurungkan niatnya. Mereka berkata bahwa harta yang paling berharga di Telomoyo adalah ketenangan dan air. Namun, sang bangsawan justru tertawa meremehkan nasihat tulus dari para orang tua itu. Ia menganggap cerita mistis itu hanyalah taktik warga desa untuk menyembunyikan harta karun. Kalian hanya ingin menyimpan emas itu untuk diri kalian sendiri, tuduh sang bangsawan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak mendengarkan omongan warga desa yang dianggap bodoh. Dengan kasar, ia memaksa salah satu warga untuk menunjukkan jalan menuju air terjun. Warga yang ketakutan itu terpaksa menunjuk arah jalan setapak menuju Curug Sumuran. Curug Sumuran adalah sebuah air terjun yang dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari. Tempat itu juga sering digunakan oleh para pertapa untuk membersihkan diri sebelum bermeditasi. Tanpa membuang waktu, sang bangsawan memimpin pasukannya menerobos hutan belantara yang lebat. Mereka menebas semak belukar yang menghalangi jalan mereka dengan parang yang tajam. Tindakan mereka sangat kasar dan tidak menghormati alam yang mereka lewati sama sekali. Burung-burung terbang ketakutan karena suara gaduh yang ditimbulkan oleh rombongan tersebut. Beberapa kali mereka tersandung akar pohon, namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Nafsu untuk mendapatkan emas telah menguasai seluruh pikiran dan akal sehat mereka. Semakin tinggi mereka mendaki, udara terasa semakin dingin dan kabut mulai turun. Suasana hutan berubah menjadi lebih sunyi dan mencekam dari sebelumnya. Bulu kuduk beberapa anak buahnya mulai berdiri, merasakan ada yang mengawasi mereka. Namun sang bangsawan terus berteriak memberikan perintah agar mereka bergerak lebih cepat lagi. Emas itu sudah dekat. Jangan ada yang berhenti, serunya dengan mata berbinar. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka mendengar suara gemuruh air yang deras. Di balik rimbunnya pepohonan, terlihatlah keindahan Curug Sumuran yang sangat mempesona mata. Airnya jernih mengalir jatuh dari ketinggian, membentuk kolam alami yang berwarna kehijauan. Di sekeliling kolam terdapat bebatuan besar yang ditumbuhi lumut hijau yang tebal. Tempat itu memancarkan aura kedamaian yang seharusnya membuat siapa saja merasa tenang. Namun bagi sang bangsawan, tempat itu hanyalah lokasi di mana hartanya terkubur. Ia segera mengeluarkan peta kuno yang ia beli dengan harga mahal dari pedagang. Ia mencocokkan tanda-tanda alam di sana dengan petunjuk yang ada di peta. Ini tempatnya. Gali di bawah batu besar itu, perintahnya sambil menunjuk batu. Anak buahnya segera mengeluarkan cangkul dan linggis untuk mulai membongkar tanah di sana. Suara dentingan logam beradu dengan batu memecah keheningan hutan yang sakral itu. Mereka menggali dengan kasar, merusak tatanan bebatuan yang sudah ada sejak ribuan tahun. Tanaman bunga liar yang tumbuh di sekitar batu itu terinjak-injak hingga mati. Air kolam yang tadinya jernih mulai keruh akibat tanah galian yang masuk. Tindakan mereka benar-benar sebuah penistaan terhadap tempat yang disucikan oleh Hanoman. Alam sepertinya mulai bereaksi terhadap gangguan kasar yang dilakukan oleh manusia-manusia serakah ini. Angin yang tadinya bertiup sepoi-sepoi, tiba-tiba berhenti mendadak, menciptakan keheningan aneh. Burung-burung yang tadi masih berkicau, kini terdiam 1000 bahasa di atas pohon. Langit di atas Curug Sumuran yang cerah perlahan mulai tertutup awan hitam pekat. Cahaya matahari yang menembus dedaunan kini menghilang, berganti dengan kegelapan yang suram. Para penggali mulai merasa tidak nyaman dan saling berpandangan satu sama lain. "Tuan, perasaanku tidak enak. Apakah kita harus melanjutkannya?" tanya seorang anak buah. Sang bangsawan dengan marah membentak anak buahnya yang dianggap pengecut dan penakut itu. "Jangan banyak bicara, gali terus sampai kalian menemukan peti emas itu," hardiknya. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Di dimensi lain, sosok penjaga gaib Telomoyo mulai terusik oleh energi keserakahan. Getaran negatif dari nafsu manusia itu merusak harmoni energi di sekitar air terjun. Apa yang mereka cari sebenarnya tidak ada di sana dalam bentuk fisik. Golek kencana
bukanlah benda yang bisa diambil dengan cara paksa seperti itu. Namun, ketidaktahuan dan kesombongan telah menutup mata hati sang bangsawan dari kebenaran. Ia terus memaksa orang-orang bekerja lebih keras, meskipun tanda alam sudah muncul. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh rendah yang berasal dari dalam perut bumi. Tanah yang mereka pijak terasa bergetar halus siluala, sedang bernapas berat. Beberapa batu kecil mulai menggelinding jatuh dari tebing di sekitar air terjun. Ini adalah peringatan pertama dari alam yang diabaikan begitu saja oleh mereka. Mereka mengira itu hanyalah gempa kecil biasa yang sering terjadi di pegunungan. Keserakahan telah membuat mereka buta terhadap bahaya yang sedang mengancam nyawa mereka. Detik-detik menuju bencana spiritual pun dimulai tanpa mereka sadari sama sekali. Sang bangsawan masih berdiri dengan angkuh, membayangkan dirinya menjadi raja yang kaya raya. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi mimpinya akan berubah menjadi mimpi buruk nyata. Kekuatan penjaga Telomoyo sedang bersiap untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Saat amarah alam benar-benar tumpah ruah, kita akan menyaksikan konsekuensi dari melanggar pantangan leluhur di bagian berikutnya. Persiapkan diri kalian untuk melihat apa yang terjadi ketika manusia menantang alam. Bagian 3. Murka penjaga gaib. Suasana di Curug Sumuran berubah drastis, menjadi sangat mencekam dalam hitungan detik. Awan hitam di langit kini bergeleng-gulang, seolah membentuk wajah yang sedang marah besar. Kilat menambar-niambar di kejauhan, diiringi suara guntur yang menggelegar, memekakan telinga. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah air terjun, menerbangkan dedaunan kering. Pohon-pohon besar di sekitar mereka bergoyang hebat, seakan hendak tumbang menimpa mereka. Para penggali yang tadinya sibuk bekerja kini berhenti. Tubuh mereka gemetar ketakutan. "Tuan, ini bukan cuaca biasa. Kita harus pergi dari sini," teriak salah satu. Namun sang bangsawan tetap keras kepala. Matanya liar, mencari kilauan emas di lubang. "Itu hanya badai. Jangan berhenti. Sedikit lagi kita kaya," teriaknya melawan angin. Tiba-tiba, dari balik tirai air terjun, terdengar suara auman yang bukan suara hewan. Suara itu terdengar berat, dalam, dan mengandung wibawa yang membuat nyali ciut. Air terjun yang tadinya mengalir deras tiba-tiba, alirannya berubah menjadi sangat liar. Pusaran air muncul di tengah kolam, berputar semakin cepat dan semakin besar. Dari dalam pusaran air itu, muncul cahaya keemasan yang menyilaukan mata mereka semua. "Itu dia, golek kencana!" seru sang bangsawan dengan penuh kegirangan yang membabi buta. Ia memerintahkan anak buahnya untuk terjun ke air dan mengambil cahaya tersebut. Salah satu anak buah yang paling berani nekat melompat ke dalam kolam air. Namun, begitu tangannya menyentuh air, ia berteriak histeris seolah terbakar api. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang hingga membuatnya lumpuh seketika di air. Pusaran air itu kemudian menarik tubuhnya menjauh dari tepian dengan kekuatan dahsyat. Teman-temannya berusaha menolong dengan melemparkan tali, namun tali itu putus seketika. Di tengah kekacauan itu, mereka melihat bayangan putih besar melintas di pepohonan. Bayangan itu bergerak sangat cepat, melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Bentuknya menyerupai kera raksasa dengan sorot mata yang tajam dan menyala. "Hanoman! Itu Hanoman!" teriak para penggali sambil melepaskan alat kerja mereka. Ketakutan massal melanda seluruh rombongan, tidak ada lagi yang memikirkan emas. Sang bangsawan pun akhirnya merasakan teror yang sesungguhnya merasuk ke dalam jiwanya. Ia melihat bayangan putih itu berdiri tegak di atas batu besar di hadapannya. Meskipun tidak berwujud padat, aura kekuatan dari sosok itu membuatnya jatuh terduduk. Ia merasakan dirinya sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan kekuatan gaib tersebut. Suara gemuruh di langit semakin keras, seolah gunung itu sendiri sedang berteriak. Tanah di sekitar lubang galian mulai longsor, menutup kembali apa yang mereka gali. Peralatan mereka tertimbun tanah dan batu, seakan alam menolak keberadaan benda-benda itu. "Lari! Selamatkan diri kalian!" teriak sang bangsawan yang akhirnya kehilangan keberaniannya. Tanpa perlu dikomando 2 kali, seluruh rombongan lari tunggang langgang menuruni bukit. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, menabrak semak dan duri hutan. Jalanan yang licin karena hujan
membuat mereka berkali-kali jatuh tersungkur ke tanah. Namun rasa takut akan sosok bayangan putih itu memaksa mereka untuk terus bangkit. Sepanjang pelarian, mereka merasa seolah-olah dikejar oleh suara langkah kaki raksasa. Bumi bergetar setiap kali mereka mendengar dentuman langkah di belakang mereka. Suara angin yang menderu terdengar seperti bisikan kemarahan yang mengusir mereka pergi. Sang bangsawan yang biasanya tampil gagah, kini berlari dengan pakaian kotor dan robek. Wajahnya penuh lumpur, dan air mata ketakutan bercampur dengan air hujan. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dengan meremehkan legenda Telomoyo. Harta dan kekuasaan yang ia impikan kini tidak ada artinya dibandingkan nyawanya. Ia berjanji dalam hati, jika ia selamat, ia tidak akan pernah kembali lagi. Pelarian mereka terasa sangat panjang dan menyiksa fisik serta mental mereka. Mereka terus berlari hingga napas mereka hampir habis dan kaki terasa kram. Akhirnya, mereka melihat batas hutan dan perkebunan warga desa di kejauhan. Cahaya matahari yang redup terlihat di ufuk barat, memberi sedikit harapan keselamatan. Mereka keluar dari hutan dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan traumatis. Warga desa yang sedang berada di ladang terkejut melihat kondisi rombongan bangsawan itu. Mereka melihat wajah-wajah yang pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Sang bangsawan langsung ambruk di tanah, begitu kakinya menyentuh area perkebunan warga. Ia terengah-engah, mencoba mengatur napasnya yang memburu tak karuan karena panik. Anak buahnya berserakan di sekitarnya, mengerang kesakitan dan kelelahan yang luar biasa. Kejadian di air terjun tadi benar-benar meruntuhkan kesombongan mereka hingga titik nol. Bayangan kera putih dan kekuatan alam yang mengamuk terus menghantui pikiran mereka. Mereka sadar bahwa mereka sangat beruntung masih diberi kesempatan untuk tetap hidup. Rupanya, penjaga Telomoyo hanya ingin memberi peringatan keras, bukan mencabut nyawa. Energi Hanuman memang bersifat melindungi, namun tegas terhadap mereka yang berniat jahat. Pengalaman spiritual yang mengerikan ini menjadi titik balik bagi sang bangsawan muda. Ia merenungi nasibnya yang hampir mati konyol demi sebuah ambisi yang semu. Di kejauhan, Gunung Telomoyo kembali terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Awan hitam yang tadi menyelimuti puncak kini perlahan mulai menipis dan menghilang. Keheningan kembali menyelimuti hutan, meninggalkan rombongan itu dalam penyesalan mendalam. Sang bangsawan menatap puncak gunung itu dengan pandangan yang penuh rasa takut dan hormat. Ia kini mengerti mengapa penduduk desa sangat menghormati gunung tersebut. Ada kekuatan di luar nalar manusia yang bersemayam dan menjaga tempat itu. Kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan dengan uang, senjata, atau kekuasaan manusia. Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi sang bangsawan dan rombongannya. Mereka tidak bisa tidur karena bayangan kejadian di air terjun terus muncul. Namun, ini bukanlah akhir dari kisah sang bangsawan di kaki Gunung Telomoyo. Justru, ini adalah awal dari perjalanan hidup barunya yang penuh penebusan. Bagaimana ia akan menebus kesalahannya kepada alam dan penjaga gaib gunung itu. Kita akan melihat transformasi jiwanya di bagian terakhir dari kisah ini. Bagian 4, Pusaka Hati dan Warisan Abadi. Setelah kejadian mengerikan itu, sang bangsawan dibawa ke rumah kepala desa untuk ditenangkan. Para tetua desa berkumpul mengelilinginya. Tidak ada wajah kemarahan di antara mereka. Mereka justru menatap sang bangsawan dengan tatapan kasihan dan penuh pengertian mendalam. Sang bangsawan dengan suara bergetar menceritakan semua yang ia alami di air terjun. Ia mengakui niat jahatnya untuk mencuri golek kencana demi ambisi pribadinya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun atas kebodohan dan keserakahan yang ia lakukan. Kepala desa tersenyum bijak dan memberikan segelas air hangat untuk menenangkannya. Nak, golek kencana itu memang ada, tapi bukan seperti yang kau bayangkan, ujarnya. Tetua desa menjelaskan bahwa golek kencana adalah simbol, bukan benda materi. Golek berarti mencari, dan kencana berarti emas atau sesuatu yang sangat mulia. Jadi, golek kencana bermakna pencarian kemuliaan hati dan budi pekerti yang luhur. Itulah harta karun sejati yang ditinggalkan oleh Hanuman untuk manusia di bumi. Harta fisik bisa habis,
namun kebaikan dan kebijaksanaan akan abadi selamanya. Cahaya emas yang dilihat di air terjun adalah pantulan energi spiritual alam. Mendengar penjelasan itu, sang bangsawan merasa seperti tertampar, namun hatinya menjadi lega. Ia menyadari betapa sempitnya pemikirannya selama ini tentang kekayaan dan kebahagiaan. Malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, sang bangsawan mendapatkan sebuah mimpi aneh. Ia bermimpi didatangi oleh sosok kera putih yang tersenyum ramah kepadanya. Sosok itu tidak lagi menakutkan seperti di hutan, melainkan memancarkan kasih sayang. Hanoman dalam mimpinya berpesan agar ia menebus kesalahannya dengan menjaga alam. Jaga gunung ini, maka gunung ini akan menjagamu dan memberimu kehidupan, bisik Hanoman. Sang bangsawan terbangun dengan perasaan yang sangat damai dan penuh tekad baru. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan mewahnya di kota. Ia memilih tinggal di kaki Gunung Telomoyo dan mengabdikan sisa hidupnya di sana. Ia menggunakan sisa kekayaannya untuk membeli bibit pohon dan memperbaiki kerusakan hutan. Setiap hari, ia naik ke lereng gunung bukan untuk mencari emas, tapi menanam. Ia menanam ribuan pohon untuk menggantikan tanaman yang dulu rusak karena ulahnya. Ia juga membersihkan jalur air dan menjaga kebersihan area curug sumuran setiap hari. Lama-kelamaan, penduduk desa mulai memanggilnya dengan sebutan hormat Ki Telomoyo. Ia dikenal sebagai penjaga hutan yang paling setia dan pelindung kelestarian alam. Ki Telomoyo mengajarkan kepada setiap pendaki tentang pentingnya etika saat di gunung. Ia selalu mengingatkan, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Kisah pertobatannya menyebar luas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di Jawa. Gunung Telomoyo pun semakin dikenal, bukan karena emasnya, tapi karena keindahan alamnya. Masyarakat percaya bahwa roh Ki Telomoyo kini telah menyatu dengan energi Hanoman. Mereka berdua menjadi penjaga abadi yang melindungi gunung dari tanggen-tanggen jahil manusia. Hingga hari ini, Gunung Telomoyo menjadi destinasi wisata alam yang sangat mempesona. Pengunjung bisa melihat keindahan matahari terbit dan lautan awan dari puncaknya. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan pesan moral yang sangat kuat dan abadi, bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki di saku, melainkan pada seberapa besar kita bisa memberi manfaat bagi alam dan sesama. Air terjun sumuran kini mengalir jernih, memberikan kehidupan bagi sawah-sawah warga desa. Itulah Golek Kencana yang nyata, air yang melimpah, dan tanah yang subur. Rezeki yang tidak pernah putus bagi mereka yang mau bekerja keras dan bersyukur. Legenda ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati di hadapan kebesaran alam semesta. Jangan pernah memaksakan kehendak atau merusak alam hanya demi keuntungan sesaat saja. Karena alam memiliki caranya sendiri untuk membalas setiap perlakuan yang ia terima. Jika kita menjaga alam, maka alam akan memberikan kelimpahan berkah bagi kita. Sebaliknya, jika kita merusak, maka bencana yang akan kita dapatkan sebagai balasannya. Kisah Hanoman dan Ki Telomoyo adalah cermin bagi kita manusia modern saat ini. Di tengah kemajuan zaman, jangan sampai kita kehilangan kearifan lokal dan spiritualitas. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu hidup selaras dengan alam. Semoga semangat Hanoman dan ketulusan Ki Telomoyo selalu hidup di hati kita semua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah legenda Gunung Telomoyo yang penuh makna ini. Kami berharap cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kalian. Jangan lupa, bagikan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah. Apa pelajaran terbesar yang kalian ambil dari kisah Ki Telomoyo dan Hanoman? Kami sangat ingin mendengar perspektif kalian tentang legenda-legenda Nusantara lainnya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe channel Jejak Wangsa sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus melestarikan budaya bangsa. Sampai jumpa di video petualangan sejarah dan legenda selanjutnya bersama Jejak Wangsa. Cerita ini adalah adaptasi dari legenda rakyat dan mitos yang beredar di masyarakat. Tujuan video ini adalah untuk hiburan dan pelestarian budaya, bukan fakta sejarah mutlak.
Beberapa bagian mungkin telah didramatisasi untuk keperluan penceritaan yang lebih menarik. Harap ambil pesan moral yang baik dan bijak dalam menyikapi setiap cerita legenda.